Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 1A dan 1B rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran fikih ya, kita melanjutkan tadi yang kemarin ya, yaitu terkait mengetahui berbagai macam cara bersuci. Kemarin di pertemuan yang lalu kita belajar istinja dan juga istijmar ya. Ya. Apa itu istinja? Apa itu istijmar? Ya, jangan dilupain ya yang pembelajaran kemarin. Nah, dan sekarang kita akan membahas terkait wudu, mandi dan juga tayamum. Nah, dan tujuan pembelajarannya kalian mengetahui makna apa itu wudu, apa itu mandi, dan apa itu tayamum. Dan juga kalian dapat menyebutkan rukun-rukun wudu. Nah, itu ya. Nah, sholat ya. Sholat 5 waktu itu wajib. Nah, sholat 5 waktu itu wajib. Nah, namun sebelum sholat, maka kita juga wajib atau diwajibkan untuk bersuci. Nah, seseorang yang sholat 5 waktu, sholat Jumat ya, sholat sunnah, kalau dia tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah ya, karena harus bersih dulu dari hadas. Kalau mau sholat kita menghadap Allah, maka harus bersih dari hadas. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhuru. Nah, dan seterusnya. Kunci salat adalah bersuci. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud, kemudian Tirmizi dan yang lainnya. Nah, kunci salat adalah bersuci. Maka kita wajib bersuci sebelum salat. Nah, bersuci itu sudah sebagaimana Ustaz Afif sampaikan, ada dengan berwudu, dengan mandi, ya, dengan tayamum ya. Nah, itu kan cara untuk bersuci. Nah, yang pertama adalah wudu. Wudu artinya membersihkan anggota badan, ya, muka, tangan, kaki, ya, dari najis atau hadas, ya, menggunakan air. Nah, menggunakan air. Nah, bagaimana caranya? Maka jika kita tanya bagaimana cara berwudu yang benar, maka kita harus mencontoh suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini Ustaz Afif sebutkan ya rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah membasuh muka. Nah, membasuh muka kalian. Nah, termasuk di dalamnya yaitu berkumur, ya, dan juga menghirup air ke hidung. Nah, yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, pertama membasuh muka rukun wudu. Kedua membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, harus sampai siku atau di atas siku. Nah, usahakan sampai di atas siku ya. Ya. Kalau di bawah siku gimana Ustaz? Maka tidak sah, harus di atas siku. Kemudian membasuh seluruh kepala termasuk darinya 2 telinga. Nah, membasuh kepala dari depan ke belakang, kemudian memasukkan air ke telinga. Nah, dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, jadi membasuh kaki di sela-sela jarinya itu, jari kaki itu juga harus di sela-sela. Kemudian membasuhnya full sampai di atas mata kaki kalau bisa ya, untuk berjaga-jaga ya, sampai mata kaki. Kemudian tertib, masalah tertib apa? Urut ya, kemudian dari membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Nah, itu harus urut. Nah, harus tertib atau urut. Nggak boleh misalkan dari kaki dulu kemudian ke muka. Nah, nggak boleh, harus tertib. Kemudian mualah itu apa Ustadz? Mualah itu berturut-turut. Misalnya habis membasuh muka selesai, langsung ke membasuh tangan sampai siku. Nah, jadi nggak misalkan membasuh muka kemudian ngobrol sama temannya 5 menit kemudian diteruskan membasuh siku. Nah, ini nggak mualah, nggak berkelanjutan, nggak berkesinambungan ya. Maka harus cepat. Nah, biasanya batasnya sampai kering ya, kering airnya ya. Tapi sebisa mungkin nggak usah diselingi dengan ngobrol-ngobrol. Wudu yang benar
kemudian selesai udah. Nah, gitu ya. Jadi ini rukun wudhu. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh seluruh kepala termasuk darinya lubang telinga ya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, kemudian tertib dan mualah. Kemudian mandi. Nah, apa itu mandi? Mandi mengguyur air ke seluruh tubuh, dari rambut sampai kaki. Nah, untuk menghilangkan apa? Najis dan hadas besar. Nah, kemarin kan kita udah belajar bahwa mandi itu untuk menghilangkan hadas besar. Kalau kita hadas besar, ya, maka kalau dengan wudhu saja tidak sah, harus mandi. Nah, ini. Kemudian menghilangkan najis, iya, misalkan najis apa ya, kotoran atau apa, sehingga kita membersihkannya dengan mandi. Nah, mandi ini harus kita seringkan ya. Misalkan kalian kan sering beraktivitas, meskipun nggak kena najis ya, nggak hadas, maka tetap mandi untuk menjaga kebersihan tubuh kalian. Setidaknya 2 kali ya, pagi dan sore ya gitu ya. Pagi setelah bangun tidur, kemudian sore ya, sore. Kan itu pagi ke sore itu kan pasti kalian beraktivitas ya, penuh keringat, ada bakteri. Nah, maka harus mandi. Ya, jangan susah kalau diajak orang tuanya mandi, oh nggak mau mandi. Nah, harus mandi ya, biar supaya bersih dan sehat. Nah, kemudian yang terakhir adalah tayamum. Nah, tayamum ingat ya, tayamum ini dilakukan apabila apa? Nggak ada air ya. Nggak ada air. Kalau ada air ya menggunakan air ya. Apa itu tayamum? Tayamum mengusap anggota badan tertentu ya dengan debu tanah yang suci untuk bersuci dari hadas. Hadas kecil dan juga hadas besar ya. Hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, selain debu bisa menggunakan pasir atau bebatuan. Pokoknya yang di permukaan tanah, yang permukaan bumi kan, permukaan bumi ada pasir ya, bisa digunakan ya. Atau tanah yang lembab itu ya, yang sedikit ada airnya itu juga boleh, nggak boleh ya. Nah, itu tayamum ya, mengusap anggota badan tertentu dengan debu tanah yang suci untuk bersuci dari hadas. Gitu aja dah benar insyaallah. Nah, dan ini merupakan tata cara tayamum ya. Tata cara tayamum ini lebih mudah ya, lebih mudah ya. Niat boleh niat dulu, oh ya mau tayamum. Kemudian niat itu nggak usah diucapkan ya, ingat niat itu nggak usah diucapkan ya, nggak perlu diucapkan, dalam hati saja. Kemudian menepuk kedua tangan dengan sekali tepuk ke tempat yang berdebu suci atau pasir, cukup sekali aja, tepuk ya, tepuk. Kemudian menyapu punggung telapak tangan, kemudian di kayak apa, menyela-nyela gitu loh ya, telapak tangan kanan dan kiri dan sebaliknya ya, sehingga semuanya kena nih tangannya. Kemudian mengusap muka 1 kali, kemudian usap muka kalian sekali saja, cukup sekali. Kemudian mengusap kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan saja, jadi nggak sampai siku ya. Mengusap ke telapak tangan hingga pergelangan tangan, itu ya. Mudah ya kalau cara tayamum insyaallah. Ingat, tayamum jika tidak ada air atau sedang perjalanan jauh dan airnya tinggal sisa sedikit, hanya bisa untuk minum, maka tayamum boleh. Nah, demikian ya untuk pembelajaran kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.